subuh menjelang fajar, ashar itu jamak dari sahar. Sahar itu waktu singkat menjelang subuh. Jadi ada orang yang tak ingin ketinggalan subuh, bangun sebelum subuh. Sambil nunggu subuh, dia tahajud. Ya, ketika selesai tahajud, tersisa waktu sebelum fajar, sebelum datang. Dia lihat rumus tadi. Perhatikan rumusnya. Ya Allah kan sampaikan, waktu fajar itu semua bacaan didengar oleh Allah. Karena itu ada orang nggak ingin ketinggalan, dia bangun sebelum fajar. Dan ada hadis qudsi di situ. Ada hadis qudsi. Perhatikan teman-teman sekalian, ketika Anda bangun, kata Quran, orang itu punya amalan wabil ashari. Dia khususkan sebelum subuh itu untuk istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti di Quran surah ketiga, Ali Imran, itu di ayat ke-17, ya, sampai nanti ke-18, teman-teman paling kiri sebelah atas di mushaf, itu nanti orang ini akan dikumpulkan di surga dengan 3-4 golongan lain. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitina, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil ashar. Ada orang yang masuk surga spesial, as-sabirina, orang sabar. Awas, as-sabirina, was-sadiqina, orang ahli sedekah. Kemudian wal-qanitina, orang yang salatnya khusyuk, wal-munfiqina, orang ahli infak. 5, wal-mustaghfirina bil ashar, orang yang rajin istighfar sebelum subuh. Saya tanya pada teman-teman, gini cara memahaminya. Ini ada waktu nih, 5 menit. Selama 5 menit itu kalau berdoa, semua doa berpotensi akan dikabulkan. Semua doa berpotensi akan dikabulkan. Saya tanya, jenengan mau minta apa? Ada waktu 5 menit yang kalau berdoa akan dikabulkan. Mau minta apa? Naik haji. Apa lagi? Minta meninggal dan Islam. Meninggal dalam Islam 150. Minta jodoh. Ya, semua diminta kan? Semua diminta kan? Puja dia baik-baik. Nah, Allah ajarkan satu kalimat yang kalau disebutkan semua yang kita butuhkan dikasih. Satu kalimat aja, kalau kita bacakan itu, semua diberikan. Ya. Minta ini, minta ini, minta ini. Aku ajarkan satu kalimat, kata Allah. Anda bacakan itu, semua yang dibutuhkan diberikan seketika. Apa itu? Istighfar. Istighfar. Istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Makanya sebelum berdoa, kita selalu diajarkan Nabi untuk istighfar. Coba selesai sholat kan istighfar kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya? La ilaha illa huwal hayyul qayyum tubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lahu Allahu akbar wa ala kulli syai'in qadir. Innallaha ma'as salam dan seterusnya. Kenapa dibuka dengan istighfar? Karena nanti setelah itu dan kalimat thayyibah ada doa di ujungnya. Nabi mengajarkan doa. Dibuka dengan istighfar turun. Makanya orang yang rajin istighfar, istighfar dalam setiap kesempatan, modul astagfirullah, astagfirullah. Nggak hanya setiap sholat. Itu berpeluang doanya dikabulkan bahkan sebelum dia minta. Saya pernah kisahkan di beberapa tempat kisah tentang pembuat roti. Pernah dengar nggak? Saya kisahkan ini. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal, pernah dengar Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sebetulnya namanya Muhammad, punya bapak namanya Idris. Muhammad bin Idris, ya. Kakek ketiganya, buyut ketiga itu namanya Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas, ya, bin As-Sa'ib. Kemudian ke atasnya ada Syafi'i. Syafi'i ini yang galangan sahabat yang di masa perjumpaan dengan Rasulullah SAW. Maka bertabaruk dengan nama kakek ketiganya disebut Syafi'i. Ya, lahir tahun 150 Hijrah, punya murid yang lahir tahun 164 Hijrah namanya Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini soleh, hafal Quran, hafal hadis, banyak hafal hadis. Satu ketika beliau tiba-tiba pengen main tuh ke Mesir. Datanglah kemudian ke satu tempat. Ketika sampai di satu tempat, ke masjid istirahat karena capek. Masuk masjid lah seperti ini. Itu imam besar. Cuma zaman dulu, mohon maaf ya, kan belum ada seperti ini, ada handphone, ada media sosial, ya, bisa selfie, pasang status kan. Nah, jadi orang tahu Imam Ahmad tapi nggak pernah lihat mukanya seperti apa. Kalau sekarang kan tahu muka nggak tahu nama kan, banyak gitu kan. Baik, sekarang Imam Ahmad dulu begitu, terkenal di mana-mana. Imam Ahmad, cuman nggak pernah lihat wajahnya. Tiba-tiba datang ke masjid, tiduran, istirahat, diusir oleh marbot masjid. Saya besar, ulama besar diusir oleh marbot masjid. Jangan tiduran di sini, keluar katanya. Oh, Imam Ahmad tahu fikih, tapi nggak bilang saya Ahmad, tidak. Dia hanya katakan saya mau istirahat, jalan. Barah katanya, barah itu lebih kasar. Jadi kalau sudah barah itu kasar namanya. Kemudian keluar beliau, tiduran di luar. Dikejar juga, suruh keluar.
Ruah, kata ruah. Ruah itu lebih kasar lagi. Lebih paling kasar, ruah dari kata roh, ruah. Keluar dengan roh-rohnya sekalian. Jangan sampai engkau keluar, rohnya masih di sini. Keluar sekalian dengan rohnya. Ini Imam Ahmad pergi. Begitu pergi jalan, kemudian di pertengahan dipanggil tukang roti. Lihat kayaknya lelah gitu. Kata beliau, Syekh, tahan dulu istirahat. Datang sini, istirahat. Tukang roti pun nggak tahu kalau itu Imam Ahmad. Maka ketika duduk istirahat, si tukang roti ini meneruskan bikin adonannya. Setiap dia menyentuh adonan, dia ucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah. Imam Ahmad tahu fadilah istighfar, tapi ingin menguji orang ini. Dikatakan oleh Imam Ahmad tadi yang kalimatnya, ma faidat istighfarika. Apa manfaat istighfar? Dikit-dikit istighfar, istighfar, istighfar. Perhatikan kata tukang roti ini. Wallahi, demi Allah, tidak pernah saya mengerjakan sesuatu dengan istighfar ini kecuali seluruh yang saya minta kepada Allah selalu dikabulkan. Cuma ada satu yang belum terkabul sampai sekarang. Apa itu kata Imam Ahmad? Wallahi, saya mohon kepada Allah sebelum saya wafat atau sebelum orangnya wafat, saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal langsung di hadapan saya. Saya wafat duluan atau Imam Ahmad wafat duluan. Sebelum kami wafat, salah satunya saya mohon pada Allah berjumpa dengan Imam Ahmad di hadapan saya. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, karena istighfar kamu ini saya tiba-tiba pengen ke sini. Karena istighfar kamu ini tiba-tiba saya masuk masjid, dikeluarin dari masjid. Padahal itu rumah Allah, dikeluarin dari situ. Karena istighfar kamu saya diemperan, disuruh pergi sama roh-rohnya sampai berjumpa dengan kau karena istighfar. Jadi bayangkan, jadi apa yang kita minta cepat dulu dikabulkan, istighfar. Ya, jangan lakukan itu pada saya ya. Itu istighfar. Nah, jadi subuh itu cepat. Makanya kalau orang tahu kata Nabi fadilah subuh, itu orang akan datang walaupun dengan merangkak. Kejar. Abdullah bin Abi Umi Maktum itu kan buta matanya. Buta. Dia minta keringanan pada Nabi, ya Rasulullah, Ali ya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak? Saya ada keringanan untuk salat subuh. Ya, zuhur asar saya ke masjid, maghrib isya saya bisa i'tikaf, tapi subuh ini agak susah, agak berat. Ya karena buta, matanya tidak bisa melihat, jarak masjid agak jauh. Apa jawabannya? Perhatikan kata Nabi. Atas ma'ul adzan, diriwayatkan atas ma'ul nida, masih kedengaran enggak adzan? Kata beliau, bala, ya. Nah, ini artinya kalau adzan subuh, khusus untuk subuh khususnya ataupun umumnya yang lain, yaitu kalau bisa untuk adzan itu yang paling penekanannya kekuatan suara. Bukan lagu. Ya karena dulu memang nggak ada mic seperti ini. Ini terdengar. Ya, nah, kalau sekarang mungkin sudah ada mic, minimal untuk kita yang terdengar itu bisa lebih sampai. Jadi pakai mic nggak ada masalah untuk saat ini, kalaupun suara agak rendah. Tapi kekuatan itu penting sampai untuk mengingatkan supaya orang tahu untuk datang. Ya, jangan sampai nanti suara mendayu-dayu malah ngajak orang tuh terus tidur. Baik. Fokus ini. Atas maul adzan, atas maul nida, kedengaran adzan enggak? Ya Rasulullah. Kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Madum tatas maul adzan fa'addiha fil masjid. Sepanjang masih terdengar adzan, tunaikan ke masjid. Perhatikan cara baca sahabat. Gini ya. Antum nih sudah sepuh. Mata nggak bisa lihat, jarak ke masjid agak jauh. Kendaraan nggak punya, jangankan mobil, motor, sepeda pun tak punya. Masih diminta ke masjid. Masjidnya tiangnya pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma. Pertanyaan saya, masih mau ke masjidnya? Kalau cara bacanya kewajiban, jadi beban. Tapi kalau cara bacanya seperti sahabat, jadi motivasi. Perhatikan cara memahami Abdullah bin Abi Umi Maktum. Ini saya ini mata nggak bisa lihat. Jarak ke masjid jauh, penuntun nggak ada. Masjid seperti itu masih disuruh ke masjid. Berarti ada fadilah, keutamaan, keistimewaan yang tidak biasa. Sampai seperti ini pun nggak diberikan rukhsah oleh Nabi. Ada yang nggak biasa. Dan Nabi sudah mengukur, dia pasti datang. Nah, ini menunjukkan di fajar ini ada yang penting, teman-teman. Maka oleh beliau itu disemangati dirinya datang lebih awal ke masjid. Kalau sekarang jam 6 misalnya, berangkat dari jam 3 datang. Bahkan sejak peristiwa itu yang biasa kita kenal adzan, siapa namanya? Bilal. Sejak peristiwa itu adzannya kemudian menjadi milik Abdullah bin Abi Umi Maktum. Bahkan khusus nanti saat masa Ramadan jadi 2 kali adzan. Jadi menjelang fajar kemudian ada adzan Abdullah bin Abi Umi Maktum. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud ngaji, ya kurang lebih 50 ayat.
ya 15 menit sebelum masuk ke subuh. Setelah itu kemudian baru Bilal adzan untuk menunjukkan subuh tiba. Sampai sekarang peristiwa itu terabadikan di Madinah, adzannya 2 kali untuk subuh. Jadi kalau teman-teman kesempatan umrah atau haji, di Madinah 2 kali adzan itu. Termasuk di Mekah. Ya, adzan pertama itu untuk menginformasikan siap-siap mau subuh. Ya, yang kedua itu adzan subuh ya. Jadi jangan cepat-cepat katakan 2 kali bid'ah adzan, belum tentu. Cek dulu, itu Madinah 2 kali. Mekah 2 kali, gitu kan? Jadi kita cek dulu dalilnya apa, keterangannya apa. Itu gambarannya. Jadi saya ingin katakan, saking pentingnya sholat subuh, bahkan orang datang sebelum subuh. Maka seperti ini biasakan, alhamdulillah. Apalagi sudah ada masjid datang, siapkan diri kita ya. Untuk subuh, minta doa. Ya, siapa tahu alhamdulillah langsung diaminkan oleh malaikat. Ketika diaminkan malaikat, maka bonusnya ada tambahan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa-dosanya diampuni langsung oleh Allah yang terdahulu. Tapi utang tetap tidak lunas. Ya, awas hati-hati. Ampunan dosa bukan berarti menggugurkan utang. Jelas? Jadi minta amin, amin, amin. Makanya malaikat jadikan goib supaya kita bisa teruskan doa. Wah, kalau tampak nggak jadi berdoa. Ya Allah, ampuni dosaku. Amin. Kamu siapa? Malaikat maut. Jelas ya?